19. Nah, untuk tanggal-tanggal segitu dari kedua sekolahan bagaimana? Apakah aman atau mungkin ada yang mau disampaikan harus diganti Pak Mirza karena hari itu kita ada ini ada itu. Silakan Bapak Ibu. Aman saja atau bagaimana? 17, 18, 19. Oke, untuk toli-toli aman. Kalau untuk Ampana bagaimana, Bapak? Boleh ya? Suaranya tidak saya dengar, Bapak. Bisa ya? 17, 18, 19. Aman? Oh ya, aman. Oke, kalau begitu saya lanjut. Nah, nanti semua peserta guru yang kemarin saya minta namanya itulah pesertanya ya Bapak Ibu ya. Nanti pengajarnya adalah dari teman-teman trainer dari Alpha Midi. Ya, gitu. Jadi kita Google Meet saja karena kita nggak mungkin offline ya, karena kan dua sekolahan ini juga letaknya berjauhan. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, kita pakai Google Meet. Jadi di sini nanti kita mungkin lebih banyak sharing ya, karena kan Bapak Ibu guru sudah tentunya sudah memiliki jam terbang mengajar yang sangat banyak dan juga kita nanti hanya men-sharingkan bahwa nanti di slide ini, di materi ini yang ditekankan kepada siswa-siswanya. Jadi begitu. Jadi ini seperti training for teacher ya, TFT ya. Training untuk guru pembimbing gitu. Nah, kalau sudah selama 3 hari itu kita mulai di jam, kalau di sini jam 8 nanti kita boleh jam 9 lah ya Bu ya, Bapak Ibu ya, biar lebih enak persiapannya ya. Ini belum saya ganti, mohon maaf. Nanti akan saya ganti jam 9. Nah, di hari pertama nanti ada Pak Hermanu atau Pak Pandu yang akan mengisi sepintas tentang Alpha Midi Class ya, tentang reportnya. Jadi kita udah kerja sama beberapa sekolahan, terus kegiatan kita apa saja, terus ya seperti itulah kurang lebihnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dilanjutkan materi dari saya, nanti kita bahas dari pertama itu ada prinsip bisnis retail, lalu perencanaan pemasaran, dan pengetahuan barang. Di hari kedua, dilanjut, tapi bukan dengan saya, bisa dengan Bapak Khalid atau Bapak Bayu ya, ini garis miring, jadi nanti bisa bergantian atau salah satu di antaranya. Yang kita pelajari, Bapak Ibu, ada penataan barang dagangan. Ya, kemudian kita istirahat, bukan coffee break ya break sebentar gitu. Kemudian ada komunikasi bisnis, kita lanjut, dan pelayanan penjualan itu di hari kedua, di tanggal 18 Maret. Nah, kemudian kita lanjut di hari ketiga itu, ini bisa dengan trainer Pak Diki atau Bu Galuh ya. Jadi saya edit aja sekalian di sinilah. Nah, di situ kita belajar administrasi transaksi, kemudian break, saya sebutnya break toilet aja ya, karena kita puasa kan nggak mungkin coffee break ya Bapak Ibu ya. Lalu administrasi barang, setelah itu isoma 1 jam, kita tutup dengan analisa riset dan pasar. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu full menyimak pemaparan dari kami. Kami sangat mengharapkan sharing ya, sharing 2 arah. Kemudian, nah setelah
in class 3 hari itu ada prakteknya Bapak Ibu Guru ya. Di mana di sini prakteknya adalah praktek di toko. Kami sudah izinkan kepada Korwil dan area manajernya nanti guru yang bahasa saya adalah magang ya di sana ya, sambil belajar di toko es Panggesar sama mana kemarin itu. Nama Muhammad Hatta Ampana ya. Kalau tidak salah Muhammad Hatta Ampana juga ya. Untuk toli-toli es Panggesar ya Bu ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah peserta-pesertanya. Untuk SMKN 1 Toli-Toli sendiri ada 4 guru BDP yang join nantinya ya. Ibu Masni sendiri, kemudian Ibu Kasmawati, kemudian Bapak Irwan, dan Bapak Mardan ya. Ada 4 orang. Kemudian dari Ampana ada 5 orang, yaitu Bapak Husin Baso, lalu ada Ibu Novaria, ada Ibu Rita D. Razak, lalu ada nomor 4 ada Ibu Nurhayati, dan nomor 5 ada Ibu Nurbaya. Ini Nurbaya ini Bapak atau Ibu ya? Ibu ya mungkin ya. Nurbaya. Nah, itu. Nah, mekanisme prakteknya bagaimana Pak Mirza? Jadi praktek ini tuh sebenarnya durasinya adalah 10 hari. Cuman mungkin nanti akan kita coba usulkan untuk kita mampatkan ya, biar jangan 10 hari juga ya. Karena kan kita juga prepare mau lebaran juga atau Pak. Prepare mau libur lebaran dan lain sebagainya ya. Nanti saya akan kontak ke bapak-bapak saya untuk ini melakukan negosiasi istilahnya gitu. Nah, cuman yang di toko nanti apa yang harus saya kerjakan garis besarnya di sini ada guidance ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada guidance, ada petunjuknya. Jadi ada 3 besaran yang nanti Bapak Ibu pelajari di toko. Pertama grocery, yang kedua transaksi, dan yang ketiga ada fresh food. Ya, grocery, transaksi, dan fresh food. Nah, di grocery itu apa? Grocery itu adalah barang-barang reguler, barang-barang yang sehari-hari kita konsumsi ya. Itu namanya groceries. Apa yang harus saya pelajari? Nomor 1 di sini pembelajarannya adalah Bapak Ibu guru mempelajari bagaimana anak-anak toko itu menerima barang saat ada kiriman. Ya. Apakah cuma sekedar angkat-angkat saja atau ada proses administrasi yang harus dikerjakan? Nah, itu harus detail. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh kepala tokonya ya dalam belajar di situ. Jadi tidak sendiri. Jadi ada yang mengarahkan yaitu kepala toko setempat. Yang kedua yang harus Bapak Ibu pelajari adalah bagaimana cara mengecek barang menggunakan PDA atau PDT, sama aja, itu hanya beda nama ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar belajar, mempelajari, langsung praktek mengecek barang dengan PDA itu caranya bagaimana. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari proses retur barang yang dilakukan anak-anak toko, mengembalikan barang, kalau barangnya rusak, barangnya expired, ke DC itu bagaimana prosesnya. Kemudian Bapak Ibu mempelajari proses SO manual ya, stock of name manual atau SO rawan hilang. Nah, di situ itu bagaimana sih cara menghitung barangnya, menggunakan alat apa, terus barang-barang yang rawan hilang di toko itu apa saja. Ya. Juga belajar dengan menggunakan SOPDA juga. Lalu
kita belajar bagaimana membaca planogram agar kita bisa mendisplay barang dengan baik dan benar. Dan terakhir kita baca label price ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar angka harganya aja, tapi juga ada kode-kode di bawahnya yang perlu kita tahu ya. Nah, jadi kita bisa membaca label price secara tuntas, secara detail. Itu di grocery. Kemudian di transaksi, apa yang kita pelajari, nanti Bapak Ibu bisa belajar bagaimana mekanisme pembayaran tunai melalui aplikasi di Alfamidi. Mungkin di sekolahan Bapak Ibu aplikasinya nggak sama kayak di Alfamidi. Itu nggak apa-apa, sebenarnya nggak jadi soal. Gitu. Nah, yang penting Bapak Ibu memahami aplikasi yang dipakai MIDI itu apa, bagaimana cara mengoperasikannya. Selain tunai, belajar juga kartu. Lalu mempelajari juga jenis-jenis kartu yang bisa dipakai bayar di toko. Lalu belajar juga bagaimana transaksi fee-based. Tapi untuk fee-based ini Bapak Ibu cukup melihat dan mengamati saja ya. Jadi jangan praktek karena fee-based ini cukup ribet ya. Gitu, cukup ribet. Nah, kalau misalnya mau praktek tunai kan Pak Irwan sama Bu Masni atau Bu Rizka dengan Pak Saiful bisa beli kue aja misalnya 10.000 gitu kan. Ayo gantian kamu yang jadi kasir, aku yang jadi konsumen. Nanti kalau sudah kan bisa ditukar. Tapi kalau fee-based ini cukup observer aja ya. Mungkin bisa ditulis, dicatat, ini fungsinya untuk apa, untuk transaksi apa gitu aja. Dan nanti biar kepala toko yang menjelaskan Bapak Ibu. Gitu. Terakhir fresh food ya. Oke, fokusnya di apa? Fresh food ini agak banyak ya Bu. Kenapa kok agak banyak? Karena fresh food ini adalah pembeda kita dari retail yang lain gitu. Jadi kita harus agak banyak belajar. Satu, cara display buah. Ya, cara display buah ini ada 4 ya, berdasarkan ukuran, lokal impor, warna, dan jenisnya. Nanti Bapak Ibu belajar di toko cara mendisplay buah bagaimana. Yang kedua, karakteristik produk buah dan sayur ya bagaimana. Nanti akan diajari oleh personil fresh food-nya yang ada di toko gitu ya. Yang dia pakai apron warna hijau. Lalu praktek untuk melakukan wrapping buah ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktek ini di sini ya. Melakukan wrapping buah, lalu mencetak harganya dari timbangan juga bisa praktek ya. Lalu bisa belajar update harga di timbangan juga bisa Bapak Ibu. Pilih-pilih buah ya, memilih buah, mensortir buah untuk melakukan pembuatan buah potong nanti Bapak Ibu juga bisa belajar ya. Gitu. Dan kemudian terakhir mempelajari tentang administrasinya fruit dan administrasinya fresh food yang lain, ada pemusnahan ya. Gitu. Nah, jadi harapannya nanti kalau sudah belajar 3 besaran ini, Bapak Ibu sudah praktekin itu di toko, jadi mengajarnya nanti bisa lebih hidup karena Bapak Ibu sudah pernah menjalani itu di toko. Ya. Nah, sebenarnya ya ini nanti bisa dibagi menjadi, saya tidak bisa ngomong berapa harinya ya jadinya nanti ya. Karena saya masih belum komunikasikan dengan Pak Hermanu dan Pak Pandu Bapak Ibu. Yang saya bisa sampaikan SOP-nya adalah 10 hari. Gitu. Cuma nanti mudah-mudahan bisa dimampatkan ya. Nah, nanti kalau dimampatkan Bapak Ibu silakan untuk datang ke toko. Nanti saya juga sudah menyerahkan guidance ini ke tim toko. Ya. Saya juga kirim ini ke Bapak Ibu semuanya. Jadi sama-sama punya, sama-sama ini istilahnya itu sama-sama bisa belajarnya bagaimana gitu kan. Enak sama enaknya gitu. Nah, kemudian ketika nanti ada di kelas maupun di toko, saya minta
untuk pengisian presensi ya atau jurnal ya Bapak Ibu. Untuk jurnal yang ada kegiatan di toko itu seperti ini, nanti saya kirimkan, nanti di print mandiri aja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah belajar sesuatu, nanti minta stempel dan tanda tangan oleh pejabat tokonya di situ. Nah, kegiatan peserta ini nanti Bapak Ibu tulis tangan aja. Nah, hari ini saya belajar tentang ini. Misalnya ada kendala ditulis, atau misalnya ada pengalaman yang unik ditulis. Misalnya saya lagi nimbang timbangannya misalnya ambles Pak gitu. Boleh aja, kita tidak usah terlalu apa ya istilahnya itu terlalu dibikin serius ya Pak. Kita belajar kan harus fun ya. Gitu. Nah, ini adalah jurnal yang nanti Bapak Ibu isi. Ini nanti dicetak per kepala ya. Jadi per individu, jadi bukan per sekolah. Kalau misalnya toli-toli ada 4 individu, berarti ini 4 orang, 1 orang bawa 1. Pak Mirza masuk pagi atau masuk siang? Nah, itu saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Ya, yang melakukan pengaturan berapa jamnya nanti Bapak Ibu semua. Cuman memang idealnya sih ya satu shift. Ya, kalau masuk pagi ya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Idealnya begitu. Ya, tapi kan Bapak Ibu guru pasti punya aktiviti lain ya. Itu. Oke, nanti tunggu info selanjutnya dari saya untuk magangnya ini boleh kan berapa hari ya dari 10 hari. Ya, itu aja sih. Saya pikir kalau dari saya, jadi nanti akan saya kirimkan semuanya ke Bapak Ibu semua. Ada yang mau ditanyakan kah untuk Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik Bu Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah selesai online Bu, tanggal 20 ke atas. Saya kalau dari Ibu Mas nih punya masukan nggak idealnya tuh tanggal segini Pak bisa gitu. Mungkin saya bisa dibantu ya untuk saya usulkan. Oh, ya udah oke. Iya, iya. Menurut kalau gambaran saya sih idealnya 3 hari ya Bu ya. Satu satu hari belajar fresh, satu hari belajar grocery, satu hari belajar cuma 3 hari aja. Cuma nanti saya akan usulkan 3 hari ya sama Pak Irman ya.
Iya, iya. Oke. Iya, iya. Oke, siap. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sama. Kasusnya ini sama juga ya. Tanggal berapa itu 21? Dari yang panas, mungkin ada Ya, masukan. ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya Sore kalau juga. untuk tanggal 17, 18, 19 itu Pak, ini bisa untuk kita ikuti. Tapi kalau sudah 20 ke atas sama lagi dengan Pak Irwan tadi dari Tuli-Tuli juga Pak, karena kita juga banyak P3K. Rata-rata ini teman-teman P3K semua. Oke. Ya, Oke, Pak. kalau dilaksanakan habis P3K juga udah mepet banget sama Lebaran ya. Kayaknya nggak mungkin juga ya. Iya Pak, sudah mepet. Ya, berarti opsi terakhir ya sesudah Lebaran berarti prakteknya begitu. Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Saya mengikuti Bapak Ibu ya. Kalau memang opsinya adalah sesudah Lebaran prakteknya nggak apa-apa. 12. Tanggal berapa? Sesudah Lebaran itu tanggal berapa, Pak? Kalau ini Pak, kalau untuk UKK lagi nih Pak, kita di SMK 1 ini mulai dengan tanggal 14 sampai dengan 5 hari itu kegiatannya Pak. Dimulai tanggal 14. Kalau sekolahan udah mulai masuk sesudah Lebaran itu tanggal berapa? Tanggal 9. Oh, 9. Iya Pak. Berarti ini kita sepakat aja mau mau prakteknya di toko itu tanggal berapa gitu aja. Ya. Kalau boleh Pak, selesai UKK saja Pak, kita praktik di toko. Iya, tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? Kita tanggal 20. 20 bulan depan, 20 April ya. Iya Pak, 20 April sudah selesai 20 UKK-nya. April. Oke, 20 April 20. Kalau dari Toli-Toli tanggal berapa? Ya, 21 ya. 21 April. Kapan kan ya? Iya, hari Senin 20 April. Oke. Berarti 21 April. Oke. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Materinya, teorinya minggu depan, nanti prakteknya 21 April karena serangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh pihak sekolah gitu kan baru bisa tanggal 21 April ya. Sip. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin silahkan dong. Belum saya tutup.
bagi shift. Ya kalau nge-shift silahkan Bapak yang inilah mengatur ya. Cukup sudah kantor 24 jam. Kalau mau data ya. Apa Bapak milih Ampana kedua Pak? Apa alasannya? Yang terbesar di situ Pak, Tunjung Ampana Kota itu Pak, yang ramai. Ramai sekali kunjungan di situ Pak. Dicari di toko di tengah Ampana Kota. Ya. Oke, berarti ini pilih yang ramai ya untuk belajar ya. Ya. Di situ memang siap siaga Pak. Kalau sendiri memilih pakai satu kenapa Bu alasannya Bu? Oke, terima kasih Sip. Berarti ada yang suka belajar di tempat sepi, ada yang suka belajar di tempat ramai, itu aja sih bedanya ya. Cuma nanti kita akan tetap siapkan satu orang untuk mengawal Bapak dan Ibu semuanya. Ya, memang plus minus ya, mau di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi tidak ada yang sempurna ya. Ada plusnya, yang di sini juga ada minusnya gitu. Tapi yang penting Bapak dan Ibu guru enjoy saat nanti belajar, karena nanti ini jangka panjangnya adalah Bapak Ibu guru yang mengajar ke anak-anak begitu kan, menggunakan PowerPoint dari kami begitu. Ya, untuk sekarang ini sudah ada update dari materi kami ya. Kami juga akan berencana untuk mengirim materinya. Kami mungkin minta sharingan drive-nya ya, karena materinya cukup berat ya, bergiga-giga, ada video pembelajarannya lengkap juga ya. Di situ nanti enak Bapak dan Ibu tinggal ngajarin anak-anak nonton video, jelasin dikit ya kayak begitu contohnya. Itu kita juga sediakan ya evaluasi juga gitu. Nanti saya di-share email aja untuk drive-nya dari masing-masing sekolah. Nanti kita akan coba untuk share dan nanti Bapak Ibu download mandiri dari drive kami gitu. Jadi kita perlu email yang ready untuk ini ya. Kita share materi ya. Itu untuk materi mengajar. Jadi kita cicil aja sekarang gitu. Nah, untuk bisnis center mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendanaannya sudah kami masukkan di pusat, sedang dievaluasi oleh Pak Hermanu ya, sedang dievaluasi oleh Pak Hermanu, dan mudah-mudahan nanti itu bisa segera cair dan kita bisa segera kirimkan equipment yang kemarin saya tanya ke Bapak Ibu ya untuk minta gitu toh, gitu. Jadi mohon bersabar. Terus ya untuk bola voli Bu Masni kita lagi sudah serahkan proposalnya ke Korkom ya. Jadi itu bukan ke saya. Ya, jadi itu ada bagian sendiri namanya Korkom, nanti coba saya tanya ke Korkom. Tapi saya yang menyampaikan nggak apa-apa. Jadi itu pengambil keputusan terakhirnya bukan saya. Jadi kayak gitu sih kurang lebihnya ya Bapak Ibu guru, terima kasih. Ini ada sebelum saya tutup sudah aman ya? Deal ya, gitu ya. Deal, Pak. Sampai ketemu. Ya. Emailnya jangan lupa Ibu, drive-nya ya. Baik. Kalau begitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu
ketemu nanti minggu depan di tanggal 17. Untuk link Google Meet saya susulkan seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian saya mohon maaf apabila saya ada perkataan saya yang salah, baik saya sengaja maupun tidak, itu berarti kehilapan saya. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tutup, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live, saya izin meninggalkan Google Meet ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Pak. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tori, apa kabar Tori?